Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi para pendengar Radio Petra dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali di pagi ini di dalam embun pagi kita. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pagi ini? Saudara, dalam kondisi apapun kita sadari bahwa kita patut bersyukur karena penyertaannya selalu ada dan diberikan bagi kita. Marilah kita lanjutkan dengan semangat dan pengharapan dalam Tuhan saja setiap kehidupan dan peristiwa di hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita dan marilah kita mengisinya bersama-sama dengan hal-hal baik, dengan hal-hal yang menunjukkan kasih setia Tuhan baik kepada diri kita maupun kepada lingkungan dan sekitar kita. Kita akan mendasarinya pada pagi hari ini melalui embun pagi kita dengan bersama-sama merenungkan kesaksian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai yang ke-25. Tema kali ini adalah menanggung sengsara. Saya Joko Prastio, pendeta PPK Sinode GKJ yang saat ini berdomisili di wilayah pelayanan GKJ Demak Ijo Yogyakarta, akan menjadi teman saudara-saudara dalam merenungkan kesaksian firman Tuhan. Dan dipersilahkan pada saudara-saudara juga untuk memiliki kesaksian sendiri, merefleksikan sendiri sesuai dengan pengalaman hidup masing-masing. Tapi kesaksian ini akan kita perjumpakan, akan kita percakapkan melalui renungan pagi ini. Percakapan-percakapan di dalam hati kita sendiri masing-masing kita refleksikan dan kemudian kita mengambil keputusan untuk juga kita kerjakan oleh diri kita sendiri di sepanjang hari ini. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan lebih lanjut, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih atas karunia-Mu memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, memiliki pengharapan dan juga keyakinan bahwa kami tidak sendirian, tapi kami merasakan jamahan Tuhan. Itu adalah kekuatan kami Tuhan dalam menghadapi semua hal yang kami alami, baik penderitaan, mungkin juga hal yang mendekati keputusasaan, bahkan ketika kami tidak lagi bisa berdoa kepadamu karena kami mungkin sedang dalam pikiran yang bermacam-macam dalam hati kami, sehingga kami tidak mampu mengutarakan kata-kata kami. Kami ingin menyerahkan semua suasana hati, semua kondisi tubuh dan badan kami, serta pikiran-pikiran kami, seberat apapun itu. Tuhan, tolonglah kami. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami baca sebentar lagi. Kiranya Tuhan penolong kami agar kami dapat juga dicerahkan dan melakukan pekerjaan baik dalam kondisi apapun, demi dan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau mampukan kami semua, tolonglah kami, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan membaca dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-25. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah kesaksian firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita semua
yang mendengarkan kesaksian firman Tuhan dan berusaha melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian, siapa tidak pernah menderita? Bahkan di dalam banyak keyakinan agama juga dikatakan, dan juga filsafat dikatakan bahwa hidup ini pada dasarnya adalah keterlemparan, keterasingan dari Tuhan, dari Sang Pencipta, dari hakikat yang sebenarnya. Kita sendiri dalam kitab Kejadian kita melihat bahwa manusialah yang kemudian melanggar karena keingintahuannya, melanggar kasih setia Tuhan, dan oleh karena itu kita menderita. Hidup adalah penderitaan, atau hidup adalah samsara, baik karena pengetahuan maupun ketidaktahuan, baik yang diakibatkan oleh diri sendiri atau diakibatkan dari perbuatan atau situasi di lingkungan di luar kita atau orang lain. Saudara-saudara, kita saat ini disadarkan dengan tema kita, yaitu menanggung sengsara. Tetapi kita disadarkan bukan hanya pada kesengsaraannya, tapi kita disadarkan oleh 1 Petrus tentang bagaimana kita memaknai sengsara itu, tapi sekaligus bagaimana kita sengsara dengan cara sebagaimana Kristus juga menghadapi dan melakukannya. Kesengsaraan yang bukan menuju kepada kesengsaraan yang sia-sia, tapi kesengsaraan di dalam Tuhan yang kita jalani sebagai sebuah kesengsaraan yang membawa kita pada pengertian akan kasih setia Tuhan. Saudara, 1 Petrus adalah sebuah surat pastoral kepada jemaat yang saat itu sungguh menderita, atau bahkan bisa dikatakan sebagai jemaat yang bertanya-tanya dan putus asa. Bukankah ketika kita dekat dengan Tuhan atau melakukan kehendak-Nya, artinya hubungan kita kembali dengan Tuhan Sang Gembala kita, semestinya kita terhindarkan dari penderitaan, atau semestinya kita tidak lagi menderita. Demikian kira-kira. Dan saya rasa itu sama dengan yang kita pikirkan sekarang, bukan? Bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, logikanya adalah semua masalah bisa kita atasi karena ada kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu ada banyak teologi yang muncul atau statement-statement iman yang muncul bahwa dekat dengan Tuhan itu sebetulnya harus menimbulkan sebuah kegembiraan, kesuksesan, sehingga orang kalau ditanya apa kabar saudara, kemudian selalu menjawab baik. Ya, karena memang kita tahu bahwa dalam Tuhan ada kebaikan. Semoga bukan karena ketakutan untuk dikatakan bahwa kita sedang melupakan atau kita sedang takut pada kesengsaraan sehingga kita melupakan kesengsaraan dan kita berpura-pura baik. Tentu bukan yang kedua. Saya berharap itu yang pertama. Meskipun kita sengsara, ketika kita menjawab apa kabar, kita baik karena kita tahu bahwa ada makna yang sedang Tuhan ajarkan bagi kita. Bukan karena kita tidak sedang ingin lari dari kesengsaraan kita, atau mengabaikan, atau mungkin menghindari, atau mungkin melupakan, atau menyangkal kesengsaraan kita. Karena tidak bisa disangkal. Hidup kita itu sengsara. Ketika kita bangun tidur, kita sudah berpikir banyak hal. Mungkin tadi malam kita bermimpi indah, tapi setelah kita bangun tidur, kita ingat lagi pada pekerjaan kita. Kita ingat lagi pada hal yang lain. Sehingga keindahan dalam mimpi-mimpi tadi begitu saja terlupakan. Apalagi kalau mimpinya buruk, hidupnya buruk. Ya, tetapi saudara, itulah situasi yang memang kita alami. Kita kadang-kadang menjadikan banyak hal yang mungkin kecil, tetapi kemudian kita pikirkan sedemikian rupa sehingga semuanya menjadi sangat berat. Ya, itu wajar. Setiap orang punya cara, karakter, tipe-tipe berbeda. Tidak bisa kita samakan. Tetapi apapun yang saudara alami, yang saudara definisikan sebagai sengsara itu, selalu punya makna. Itulah yang dikatakan oleh 1 Petrus. Meskipun saya tidak melakukan kesalahan, meskipun itu karena orang lain, tetapi cara saudara mereaksi terhadap sebuah kesalahan atau mereaksi pada sebuah penderitaan, itulah yang akan menentukan sukacita atau tidak sukacitanya saudara dalam hidup ini. Jadi jangan blaming, jangan mengatakan karena ada kesalahan yang terjadi, karena ada penderitaan yang terjadi, maka hidupku seperti ini. 1 Petrus tidak mengatakan demikian.
sebagai hal yang bertanggung jawab untuk kita alami sebagai orang beriman. Tapi justru sebaliknya, ketika kita sedang sengsara, reaksilah sengsaramu itu dengan reaksi yang sama persis dikerjakan oleh Yesus ketika dia menghadapi kesengsaraan. Oleh karena dia ingin memberikan keteladanan bagi kita, memberikan contoh bagi kita, menebus semua kesalahan kita, dan juga menunjukkan bagaimana seharusnya kita menjalani semua itu. Dengan tidak banyak bicara, dengan justru mengampuni orang lain, justru dengan cara yang rendah hati, justru berfokus pada Tuhan yang memberikan panggilan ini, dan juga menyerahkan kepada Tuhan yang juga akan menolong kita untuk menjalani semua ini. Saudara, tentu ini tidak mudah dalam kenyataan hidup, tapi itulah yang perlu kita pelajari dalam hidup. Seringkali kita juga sengsara karena kita merasa jalan kita dibelok-belokkan. Harusnya kan tinggal gampang saja, makanya kita sering mengambil cara yang praktis dan pragmatis. Tetapi kenapa harus dibelok-belokkan, muter-muter, banyak penderitaan, liku-likunya? Saya seringkali, saudara-saudara, kalau kita membayangkan hidup kita sebagai berbelok-belok, saya selalu teringat analogi atau contoh seperti seekor semut yang maunya itu berjalan lurus, simple, kalau kita sebagai seekor semut. Tapi kita tahu, ya, kalau ada semut dan kita sebagai manusia, kita tahu bahwa semut ini akan akan mengarah kepada sebuah bahaya. Mungkin di situ ada cairan kimia yang beracun baginya. Kemudian kita berusaha untuk membelokkan arah si semut itu. Kita kasih hambatan, kita kasih mungkin hembusan-hembusan supaya dia membelokkan arah, tidak lurus ke jalan yang dia ingin tempuh dengan cara cepat tadi. Mungkin bagi semut ini dia akan jengkel karena terlalu banyak tantangan yang dia alami. Tapi dengan dibelok-belokkan, sebetulnya kalau dia mau belajar, dia akan menemukan banyak hal yang baru dan jelas selamat dari ancaman di depan. Tuhan itu Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Kadang-kadang kita menyadari bahwa sebetulnya ini bisa kita jalani dengan cara yang singkat dan cepat. Tetapi kenapa kita harus berputar? Tentu bukan semata-mata karena kesalahan yang kemudian di luar kita. Ya bisa saja karena kesalahan kita sendiri, karena keterbatasan kita. Tapi apapun itu, saudara-saudara, kalau kita diajak untuk berbelok dan menikmati atau menjalani model-model penderitaan yang saat ini mungkin saudara alami, yakinlah kalau saudara sudah berjalan dengan Tuhan, semua ini juga tidak di luar sepengetahuan Tuhan. Dan katakanlah kepada Tuhan, Bapa, ajarlah aku untuk menjalani semua ini, agar aku bisa sampai kepada tujuan sesuai dengan maksud baik-Mu. Berilah aku kekuatan untuk menjalani ini. Berilah aku juga pengertian-pengertian ketika aku menjalani ini. Iman atau percaya kepada Tuhan bukanlah sekedar persoalan menghindari penderitaan, tapi bagaimana kita menjalani penderitaan hingga sampai tujuan dan kebaikan yang Tuhan janjikan. Untuk masuk ke tanah Kanaan, saudara-saudara, setelah berputar-putar 40 tahun, bangsa Israel juga tidak langsung masuk Kanaan dengan cara yang baik saja. Dia harus berjuang melawan orang-orang Kanaan. Mungkin sebagian mereka mengatakan, sudahlah, perjuangan kita selama ini sia-sia. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tinggi besar perawakannya. Kita pasti kalah. Kalau saudara sudah putus asa, saudara kalah. Tetapi bukankah Tuhan mengatakan pada kita bahwa Dia bersama dengan kita? Saudara punya kekuatan yang lebih besar daripada keputusasaan saudara, daripada penderitaan saudara, daripada tantangan-tantangan saudara. Oleh karena itu, yakinilah itu dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tetapi berjalan bersama Tuhan dalam menghadapi penderitaan, menanggung sengsara, bukanlah dengan cara kita sendiri. Itu yang Paulus katakan. Gunakanlah cara Kristus. Cara Kristus yang juga menanggung sengsara. Bahkan Dia menanggung sengsara bukan kesengsaraannya, tetapi kesengsaraan karena kita.
karena dia ingin berempati kepada kita, karena dia mencintai kita, karena dia ingin menunjukkan jalan bagaimana kita harus menjalani itu semuanya, maka dia juga menunjukkan itu. Karena dia ingin menunjukkan dan menjadi cara yang nyata bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya menebus kita, maka Kristus menyatakan itu kepada kita. Oleh karena itu, supaya kita bisa melihatnya dan mengikutinya. Saudara, nggak perlu kita bertanya penderitaan ini datangnya dari siapa, kemudian menyalahkan orang yang mendatangkan penderitaan itu bagi kita. Sekali lagi, reaksi kita terhadap penderitaan itulah yang menentukan. Bukan penderitaan itu sendiri yang menentukan kita, tapi reaksi kita terhadap penderitaan itulah yang menentukan kebahagiaan, sukacita, sejahtera kita. Oleh karena itu, 1 Petrus mengajak kita untuk menerima itu semua. Menerima itu semua, menjalaninya dengan cara Kristus. Itu cara kita mereaksi tadi. Yang kedua, 1 Petrus juga mengingatkan bahwa ketika kita menerima panggilan sebagai pengikut Kristus, maka kita juga harus siap dengan konsekuensi. Penderitaan di dalam Kristus adalah penderitaan yang bukan dilakukan karena kesalahan Kristus, tetapi penderitaan yang dilakukan karena kebencian orang terhadap konsistensi Yesus menunjukkan kebenaran dan kebaikan. Saudara, mungkin juga demikian. Ketika saudara berusaha untuk menunjukkan kebaikan dan kebenaran, semakin banyak orang yang melawan saudara. Tapi sekali lagi, jangan mereaksi mereka dengan cara yang seperti mereka harapkan. Jangan mencaci maki mereka, jangan mencari kebusukan-kebusukan balik, jangan mencari hal-hal yang negatif. Fokuslah saja pada melakukan kebenaran, dan sambil berefleksi, memikirkan apakah benar kebenaran yang sudah saudara lakukan itu benar-benar benar. Artinya mulai dari motifnya benar, dari pengambilan keputusan untuk menjalaninya juga benar, prosesnya benar, tujuannya benar, mengkomunikasikan kebenarannya juga benar. Sebisa mungkin itu dilengkapi, supaya kebenaran itu dirasakan sebagai kebenaran juga oleh orang lain. Karena orang lain itu tidak akan bicara soal konsep. Orang lain itu bicara akan apa yang mereka alami. Bagaimana mungkin saudara mengatakan, aku memperjuangkan kebenaran, tapi cara saudara memperjuangkan kebenaran itu dengan marah-marah, dengan cara yang negatif, dengan cara menjelek-jelekan orang lain, dengan cara mencari bukti-bukti kejahatan orang lain. Kalau hanya itu yang saudara munculkan, orang lain akan pasti melawan, merespon balik dengan cara yang sama. Lalu siapa yang lebih benar? Sekarang ini kan banyak sekali hoax, banyak sekali informasi-informasi yang atas nama kebenaran, demi menegakkan apa-apa yang dianggap benar, maka caranya dengan cara yang justru malah menggadaikan kebenaran dengan cara-cara yang tidak simpatik. Itu yang harus saudara hindari. Jangan menghujat, jangan mengumpat, jangan mengolok-olok, jangan meremehkan orang, jangan melihat negatifnya orang saja. Memangnya kita nggak punya negatif dalam diri kita, tapi tunjukkan saja yang positif. Bagaimana solusinya? Kalau ada kesalahan, dikritik, silahkan. Tapi kemudian saudara jangan terjebak pada sebuah kebencian, karena kritik tidak menghasilkan kebencian. Kritik yang baik justru menghasilkan self-kritik, menghasilkan sebuah percakapan, diskurs tentang kritik. Itu tidak hanya berlaku untuk orang, tapi juga berlaku untuk diri saudara sendiri. Ketika saudara mengkritik anak saudara, kenapa kamu bangunnya malas, tidak mau bangun pagi-pagi? Ketika saudara mengatakan kritik kepada anak saudara, kenapa kamu tidak bangun pagi-pagi? Pada saat yang sama, saudara juga harus punya self-kritik, refleksi. Kenapa aku tidak membuat dia pagi-pagi nyaman, sehingga dia ingin bangun pagi-pagi? Bisa saudara-saudara? Saya masih ingat ketika orang tua saya dulu ya. Ketika pagi-pagi itu, dia mencoba membangunkan saya bukan dengan membangunkan. Karena kami berlima waktu itu. Anak-anak ada 5 orang, sehingga cara membangunkannya kalau semuanya bangun pada saat yang sama, kamar mandinya nggak cukup kalau mau sekolah bareng-bareng pada pagi hari ini, pagi hari maksudnya. Oleh karena itu harus satu-satu. Biasanya yang paling rajin adik kami yang perempuan, mereka bangun duluan, baru yang laki-laki. Ya, tapi cara orang tua kami menurut saya menarik, karena mungkin dia masak nasi pagi-pagi, kadang-kadang yang mudah nasi goreng, atau mungkin memasak
Ya makanan yang baunya itu enak atau goreng telur itu udah bau telur gitu, orang tercium pengen bangun, pengen wah ada makanan. Bapak saya selalu memutar lagu-lagu pagi itu, masih kaset dengan dengan pita kaset ya yang seperti itu diputarkan, sehingga ketika kita nyaman kita bisa bangun kemudian tanpa ada beban. Atau orang tua, ibu atau bapak kadang-kadang memeluk kami pagi-pagi, dipeluk, udah jam 6, kenapa belum bangun, yuk bangun yuk, sambil seperti itu. Ada self kritik, tidak hanya ayo kamu harus bangun, kenapa kamu tidak bangun pagi-pagi, kenapa gara-gara tadi malam gini. Itu menjengkelkan sekali kalau kita mengatakan demikian. Tapi ketika kita justru mengkondisikan sesuatu yang baik untuk anak bangun pagi, maka anak akan bangun pagi dengan sukarela dan akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau saya ingat istri saya dulu, ketika pagi-pagi selalu membangunkan saya dengan cara dia sudah buka jendela di pagi-pagi, mungkin jam 5 dia buka sehingga agak dingin, tetapi ketika saya menyadari ada dingin, ada sejuk, ada ya kadang-kadang pakai selimut lagi, tapi saya sudah terbangun artinya karena bisa menarik selimut. Itu menunjukkan adanya sebuah cara yang lebih lembut di dalam melakukan kritik. Bisakah kita juga melakukan itu dalam kehidupan kita untuk yang lain? Jadi janganlah membangun kebencian atau membangun ketidaksukaan ketika orang melihat reaksi kita. Tapi justru lakukan dengan simpatik. Itulah cara Yesus menjalani penderitaannya. Saudara, 1 Petrus mengatakan pada kita dan jemaatnya pada waktu itu, memilih Yesus untuk diikuti, bukan hanya memilih untuk menghindari penderitaan. Bukan itu, salah kalau kita bicara tentang itu. Kita justru akan dihadapkan pada konsekuensi penderitaan. Tapi memilih Kristus menjadi yang kita imani adalah memilih jalan sebagaimana yang jalan dilakukan oleh Kristus, yaitu menjalani penderitaannya dengan tabah, dengan tetap fokus kepada Tuhan yang penuh kasih setia dan tidak kehilangan kesadaran akan kasih setia Tuhan. 1 Petrus adalah sebuah kesadaran pastoral tentang penderitaan dalam koridor ketundukan pada kasih setia Tuhan. Ini adalah bentuk penderitaan yang kita jalani dengan cara ketiga, cara lain. Bukan mereaksi, tidak mengeluh, tidak frontal, mencari kejelekan balik, atau mencoba menghindari dengan cara secepat mungkin dan cara pragmatis, tapi justru menjalaninya dengan tetap menunjukkan konsistensi kita pada kebenaran yang sedang disuarakan oleh penderitaan itu sendiri. Dengan penderitaan, seringkali kita mendapatkan banyak pesan yang perlu kita sadari secara hati-hati, secara seksama, untuk introspeksi diri kita. Jangan pernah mengatakan, Tuhan, aku bosan dengan penderitaan. Sampai kapanpun hidup ini, kita akan menderita. Tetapi Tuhan, datanglah dalam penderitaanku, agar ketika aku menjalani penderitaanku, aku bisa menjalaninya dengan cara Kristus. Dengan cara sebagaimana dia menghadapi penderitaan, meskipun dia tidak menjadi sumber penderitaannya sendiri. Karena penderitaan yang dia kerjakan justru muncul ketika dia sedang memperjuangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan kasih setia Tuhan. Tapi dia tidak mereaksinya dengan cara yang negatif. Dia tetap mendoakan orang-orang yang menganiaya dia. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan nampaknya membiarkan, tapi Tuhan membangkitkan dia. Tuhan menolong dia. Pada hari yang ketiga, dia tidak lagi di dalam kubur, kekelaman, penyesalan, atau penderitaan itu sendiri, tapi dia dibangkitkan dengan cara dan transformasi yang baru. Saudara-saudara, bertransformasilah melalui penderitaan-penderitaanmu. Dan ikutilah cara Kristus. Cara Kristus yang menjadikan teladan bagi kita. Bagaimana kita seharusnya menderita. Dan percayalah bahwa ketika kita bersyukur dan kita mendengarkan pesan-pesan makna penderitaan itu dengan seksama, maka hidup kita akan tertransformasi dari kecewa, dari penyesalan menjadi harapan. Dan ketika sudah hidup dalam transformasi harapan inilah, maka orang akan merasakan cinta Tuhan
orang akan merasakan kasih setia, orang akan merasakan kelegaan, dan orang akan mendapatkan pengajaran-pengajaran berharga, lesson learned yang berharga bagi kehidupannya juga. Dan itu adalah kesaksian saudara. Meskipun kita menderita, saudara masih bisa bersaksi. Itulah hal yang luar biasa. Karena orang melihat kesabaran saudara, karena orang melihat pesan-pesan yang terdalam yang sedang saudara suarakan. Meskipun saudara hanya bisa tersenyum, meskipun saudara hanya bisa mengatakan amin, meskipun saudara hanya bisa mengangguk-angguk, tidak ada kata-kata. Tetapi kerelaan itulah, kepasrahan kepada Tuhan itulah, harapan dalam mata yang kita pancarkan itulah, mengajarkan siapapun di sekitar kita untuk tetap berharap dan bersemangat di dalam Tuhan. Maka saudara pun harus tetap semangat. Semangat ya. Semangatlah dengan semua yang ada, yang Tuhan sudah berikan. Bacalah setiap tanda-tanda, pekalah terhadap kata-kata, dan apa yang sedang Tuhan komunikasikan kepada saudara dengan cara yang mungkin berbeda-beda. Kasih setianya menuntun. Buatlah penderitaanmu bermakna bagi dirimu dan bagi orang lain. Dan meskipun kita tidak sedang baik-baik saja, kita menjalaninya dengan baik bersama dengan Tuhan. Karena Dia yang akan menjadikan semuanya juga baik pada waktunya. Saudara katakan amin jika Anda percaya ini semua. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami surgawi, terima kasih atas kasih setiamu. Ajarlah kami untuk menderita sebagaimana Kristus menjalaninya. Bukan semakin panik dan semakin meronta-ronta, karena justru itu akan semakin membuat kami terjebak pada lumpur penderitaan. Tapi ajarlah kami untuk bisa melihat bagaimana Kristus menyadarinya, melakukannya, dan mencontohkannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami saat ini yang mendengarkan Radio Petra dalam kondisi apapun, baik yang sakit, yang berbeban berat, yang bermasalah dalam komunikasi kehidupannya, yang sedang berjuang dengan susah payah untuk mendapatkan atau mencapai cita-citanya, untuk berjuang melakukan semua hal yang harus bersusah payah mereka kerjakan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kasihanilah kami dan tolonglah kami, hamba-hambamu ini. Kami sampaikan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan syukur dan pengharapan. Amin. Demikian saudara, renungan kita pada pagi hari ini, refleksi kita bersama. Saya mohon pamit, saya undur diri dari saudara-saudara sekalian dengan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, karena pasti bukan karena kesengajaan, itu karena keterbatasan saya sebagai Joko Prastyo yang tidak lain hanyalah sebagai manusia yang terbatas. Oleh karena itu, maaf kalau ada komunikasi yang tidak mengenakan didengar, tapi kita semuanya berjuang untuk menjadi yang lebih baik di hari-hari dan waktu-waktu mendatang. Selamat mengasihi orang lain di sepanjang hari ini. Sampai bertemu lagi pada nanti malam. Kita berdoa malam bersama. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.